Malam sebelum acara syukuran rumah baru, adik ipar saya menyodorkan map coklat ke atas meja makan. Isinya surat hibah, katanya. Demi menghormati mendiang ayah mertua, seluruh villa di puncak dan pabrik konveksi keluarga harus dipindah atas nama dia. Suami saya menunduk. Ibu mertua tersenyum tipis, seperti sudah tahu akhir ceritanya. Mereka pikir saya menantu bodoh yang tinggal tanda tangan lalu angkat kaki. Mereka tidak pernah bertanya siapa yang membuat akta itu 7 tahun lalu. Mereka tidak pernah membaca satu klausul kecil di halaman terakhir. Dan mereka tidak tahu malam itu. Saya justru meletakkan pena dengan tenang, lalu tersenyum. Karena begitu tinta mereka mengering di atas kertas itu, seluruh kerajaan yang mereka kira sedang mereka rebut, berpindah tuanya dalam sekejap. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kanal ini bisa terus menghadirkan kisah yang lebih menggugah lagi. Karena malam ini, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sebuah keluarga yang merasa paling licik justru menandatangani jurang mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri tanpa pernah sadar. Duduklah yang nyaman, kita mulai. Nama saya Renata Puspawardani. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan konsultan hukum properti di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 9 tahun saya menekuni satu hal yang orang lain anggap membosankan, yaitu membaca huruf-huruf kecil di dalam kontrak. Justru disitulah seluruh nasib orang biasanya ditentukan. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun terakhir, saya memilih terlihat lemah demi satu kata yang dulu saya percaya suci, yaitu keluarga. Suami saya bernama Arga Wijaya. Usianya 38 tahun. Dulu, ia lelaki sederhana yang saya temui di sebuah seminar bisnis kecil di Bandung. Waktu itu, ia hanya pegawai biasa di pabrik konveksi milik ayahnya, dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk mengontrak rumah layak. Saya menyukainya justru karena ia terlihat jujur. Ternyata, kejujuran pun bisa dipelajari untuk dipalsukan. Kami menikah 7 tahun lalu. Saya masuk ke dalam keluarga besar Wijaya, keluarga yang dari luar terlihat terhormat, tapi di dalamnya menyimpan hitungan untung rugi di setiap nafas. Ada ibu mertua saya, Bu Sulastri, perempuan 62 tahun yang selalu bicara halus, namun matanya tak pernah benar-benar hangat menatap saya. Ada ayah mertua saya, Pak Broto, satu-satunya orang di rumah itu yang pernah memperlakukan saya seperti anak sendiri. Dan ada adik ipar saya, Sekar, perempuan 29 tahun, anak bungsu yang dimanja sejak lahir, yang senyumnya paling manis justru ketika ia sedang menyiapkan pisau di belakang punggung orang. Rumah mereka ada di kawasan Bintaro. Besar, tapi tidak semewah yang mereka pamerkan ke tetangga. Sebab kenyataannya, di tahun-tahun awal pernikahan kami, pabrik konveksi keluarga itu nyaris bangkrut. Saya masih ingat tahun kedua pernikahan kami. Malam itu, Pak Broto duduk sendirian di ruang tengah, memandangi tumpukan surat tagihan bank. Bahunya turun. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Nak Renata, Bapak malu mengakui ini. Tapi pabrik ini tinggal menunggu waktu untuk disita bank." Saat itu, saya bisa saja diam. Saya menantu, bukan pemilik. Tapi saya melihat lelaki tua itu, satu-satunya orang yang menganggap saya keluarga, sedang tenggelam. Malam itu juga saya membuka laptop. Saya pelajari seluruh utang pabrik, seluruh aset, seluruh sertifikat. Dan saya menemukan satu jalan keluar. Keesokan harinya saya menghadap Pak Broto. Saya sampaikan sebuah rencana. Saya akan menyuntikkan seluruh tabungan saya, ditambah pinjaman lunak dari relasi kantor saya, untuk menyelamatkan pabrik dan melunasi utang villa keluarga di puncak yang juga hampir disita. Tapi saya mengajukan satu syarat. Syarat yang wajar bagi seorang yang mengerti hukum. "Bapak," kata saya waktu itu, "uang sebesar ini tidak bisa hanya bermodal percaya. Kita buat badan usaha. Semua aset yang saya selamatkan, villa dan pabrik, kita masukkan sebagai jaminan ke dalam satu perusahaan, legal.
tercatat. Hitam di atas putih. Pak Broto menatap saya lama. Lalu ia mengangguk. Bapak percaya sama kamu. Nah, lebih dari Bapak percaya sama anak-anak Bapak sendiri. Kalimat itu, waktu itu, terdengar seperti kasih sayang. Baru bertahun-tahun kemudian, saya mengerti. Kalimat itu adalah sebuah nubuat. Maka berdirilah sebuah perusahaan bernama PT Puspa Broto Sejahtera. Nama saya dan nama Pak Broto disatukan di sana. Seluruh villa di puncak dan pabrik konveksi keluarga secara sah menjadi aset yang dijaminkan ke perusahaan itu. Dengan saya sebagai pemegang saham, pengendali, dan pemegang hak tanggungan atas kedua properti tersebut. Artinya, secara hukum, dua aset paling berharga keluarga Wijaya itu bergantung pada satu perusahaan yang saya kendalikan. Selama semua orang baik, selamanya tidak akan ada masalah. Aset tetap dipakai keluarga. Keuntungan tetap mengalir ke semua. Tapi tak ada yang benar-benar membaca isi akta itu. Kecuali saya dan Pak Broto. Bagi yang lain, saya hanya menantu yang kebetulan punya sedikit tabungan dan mau berkorban. Sekar bahkan pernah tertawa mengejek. Untung Mbak Renata rajin, jadi babunya keuangan keluarga. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya biarkan mereka menganggap saya babu, sebab babu yang mereka remehkan itu, tanpa mereka sadari, sedang memegang kunci seluruh rumah. Pabrik itu bangkit dalam 3 tahun. Konveksi keluarga Wijaya kembali menerima pesanan besar, bahkan mulai mengekspor ke luar negeri. Villa di puncak kembali dipenuhi tawa saat akhir pekan. Keluarga itu kembali kaya. Dan seperti biasa, ketika orang kembali kaya, mereka lupa siapa yang dulu menarik mereka dari lumpur. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti embun, pelan, dingin. Sampai tahu-tahu, seluruh tanah sudah basah. Sekar adalah yang pertama berubah. Sejak pabrik ramai kembali, ia sering datang ke rumah kami di Bintaro tanpa diundang. Ia membawa daftar keinginan, mobil baru, modal untuk butik, liburan ke luar negeri. Dan setiap kali, ia menoleh ke arah saya dengan senyum manis yang menusuk. Mbak Renata kan yang pegang keuangan, katanya suatu sore. Cair dong. Ini kan uang keluarga, bukan uang Mbak pribadi. Saya menjelaskan dengan sabar. Sekar, uang perusahaan ada aturannya. Ada laporan, ada pajak. Ada kas untuk gaji ratusan karyawan. Bukan dompet pribadi yang bisa diambil kapan saja. Wajah Sekar berubah. Senyumnya hilang. Sombong sekali. Merasa paling pintar karena sekolah hukum. Ingat ya, Mbak cuma menantu di sini, numpang nama. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu kepada orang yang sudah memutuskan membenci. Penjelasan hanyalah bahan bakar. Malam itu diranjang. Saya sampaikan kejadian itu pada Arga. Saya berharap suami saya sekali saja berdiri di sisi saya. Arga hanya menarik selimut, memunggungi saya, lalu berkata datar, "Sudahlah. Kamu ngalah aja sama Sekar. Dia kan adik bungsu." Saat itu, saya menatap punggung suami saya dalam gelap. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya sadar. Kebaikan seorang menantu di rumah ini bukan dianggap kebaikan. Ia dianggap kelemahan yang boleh diperas kapan saja. Dan mereka belum tahu. Di dalam laci meja kerja saya, akta perusahaan itu masih tidur tenang, menunggu hari ketika seseorang cukup serakah untuk membangunkannya. Setahun berlalu, tekanan itu tidak berkurang. Ia berubah bentuk. Bu Sulastri, ibu mertua saya, mulai ikut bermain. Ia perempuan yang cerdas. Ia tidak pernah membentak. Ia melukai dengan kalimat yang dibungkus senyum. Suatu hari, di acara arisan keluarga besar, di depan belasan tamu, Bu Sulastri berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, "Renata ini memang beruntung ya, bisa masuk keluarga kami. Coba kalau tidak ketemu Arga, entah jadi apa dia sekarang. Cuma anak kos dari keluarga biasa." Ruangan tertawa kecil, sopan, tapi menusuk. Saya menunduk menatap cangkir teh saya. Saya tahu persis siapa yang dulu menyelamatkan siapa, tapi
saya diam. Saya biarkan mereka menikmati cerita versi mereka sendiri. Di sudut ruangan, saya melihat Pak Broto. Wajahnya keruh. Ia hendak membuka mulut, hendak membela saya. Tapi tubuhnya sudah rapuh saat itu. Sakit jantungnya membuatnya lekas lelah. Saya menggeleng pelan ke arahnya, memintanya diam. Saya tidak ingin ia terbebani. Yang paling menyakitkan bukan ejekan Bu Sulastri. Yang paling menyakitkan adalah Arga, suami saya, yang duduk 2 kursi dari saya. Ikut tersenyum kecil mendengar ibunya. Ia tidak membela, ia tidak menoleh. Ia memilih menjadi penonton atas penghinaan terhadap istrinya sendiri. Malam itu, saya pulang dalam diam. Di dalam mobil, Arga akhirnya bicara. "Kamu jangan baperan, ibu cuma bercanda." Saya menoleh menatapnya. "Kalau suatu hari nanti keluargamu tahu siapa saya sebenarnya, kamu masih akan bilang itu cuma bercanda." Arga terdiam. Ia tidak mengerti maksud saya. Ia mengira saya sekadar merajuk. Ia tidak tahu. Kalimat itu adalah peringatan terakhir yang pernah saya berikan padanya. Tak lama setelah arisan itu, sebuah masalah muncul. Sekar, tanpa sepengetahuan saya, ternyata sudah beberapa kali membujuk Arga untuk menandatangani penarikan dana dari salah satu rekening operasional pabrik. Ia bilang untuk modal butiknya. Nyatanya, uang itu habis untuk gaya hidup, tas mewah, dan liburan. Saya baru mengetahuinya ketika laporan keuangan bulanan sampai ke meja saya. Ada lubang. Hampir 300 juta rupiah menguap tanpa dokumen yang jelas. Saya membawa laporan itu ke rumah Bintaro malam itu. Saya letakkan di meja makan, di depan Arga dan Sekar. "Uang ini untuk gaji karyawan bulan depan," kata saya. Menahan suara agar tetap tenang. Kalau ini terus terjadi, ratusan keluarga tidak akan bisa makan. Ini bukan uang jajan. Sekar mendengus. "Halah, cuma 300 juta. Pabrik segede itu masa nggak ada uang? Mbak lebay." Saya menoleh ke Arga, berharap suami saya, sebagai pemilik saham keluarga, akan menegur adiknya. Tapi Arga hanya mengaduk kopinya, lalu berkata, "Ren, tolong ditutup dulu pakai kas yang lain. Kasihan Sekar kalau butiknya gagal. Nanti kita ganti pelan-pelan." Nanti, kata yang tak pernah datang. Saya menutup laporan itu. Saya tahu, sejak malam itu, uang perusahaan sudah mereka anggap seperti sumur tak berdasar yang boleh ditimba siapa saja. Mereka tak pernah bertanya siapa yang menggali sumur itu. Mereka tak pernah bertanya siapa yang menjaga airnya tetap mengalir. Diam-diam, saya melakukan satu hal. Saya perketat seluruh sistem otorisasi keuangan perusahaan. Setiap penarikan besar kini harus melalui persetujuan saya sebagai pemegang saham pengendali. Bukan untuk menahan hak siapapun, tapi untuk memastikan kalaupun mereka ingin menghancurkan sesuatu, mereka hanya bisa menghancurkan milik mereka sendiri, bukan periuk nasi ratusan karyawan. Sekar marah besar saat tahu penarikannya ditolak sistem. Ia menelepon saya, berteriak, "Kamu siapa berani-beraninya ngatur uang keluargaku?" Saya menjawab, "Tenang, saya orang yang tanda tangannya menyelamatkan uang itu 7 tahun lalu. Kalau kamu lupa, silahkan tanya pada akta perusahaan." Ia membanting telepon. Ia tak pernah membuka akta itu. Kalau saja ia mau membacanya, mungkin ia tak akan menggali kuburnya sendiri beberapa bulan kemudian. Beberapa bulan setelah arisan itu, Sekar naik 1 tingkat lagi. Ia tak lagi puas hanya meminta uang. Ia mulai ingin ikut campur mengelola pabrik, tempat yang selama ini saya jaga mati-matian. Suatu pagi, ia datang ke pabrik tanpa pemberitahuan. Ia berjalan di antara mesin jahit dan para karyawan, seolah ia ratu yang sedang memeriksa istananya. Ia memanggil kepala produksi, seorang bapak parubaya bernama Pak Handoko, yang sudah bekerja di sana sejak zaman Pak Broto muda. "Mulai sekarang, semua pesanan lewat saya dulu," kata Sekar dengan suara lantang. Sengaja agar semua karyawan dengar. Jangan dengar-dengar si Renata itu. Dia bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang sok mengatur. Pak Handoko menatap saya dengan bingung. Saya berdiri di ujung lorong, menyaksikan adik ipar saya menghina saya di depan ratusan orang yang gajinya justru saya yang jamin setiap bulan. Beberapa karyawan menunduk. Tak enak hati. Sebagian lagi mencuri pandang ke arah saya.
menunggu saya membalas. Saya tidak membalas. Saya hanya berkata pelan pada Pak Handoko. Kerjakan pesanan seperti biasa. Pakistan. Semua tetap berjalan sesuai aturan perusahaan. Sekar merasa menang. Ia tak tahu. Di dalam struktur perusahaan yang tak pernah ia pahami, ucapannya sama sekali tak punya kekuatan. Ia berteriak di rumah yang seluruh kuncinya ada di saku saya, sambil mengira ia sedang memerintah. Sore itu, sepulang dari pabrik, saya tak langsung pulang ke Bintaro. Saya mampir ke kantor rekan pengacara saya, Pak Danu. Kami sudah lama bekerja sama, sejak zaman saya menyelamatkan pabrik dulu. Renata, kata Pak Danu sambil menuang kopi, kamu masih mau menahan diri sampai kapan? Kamu tinggal tarik satu tuas, semua selesai. Saya menggeleng. Belum. Pakistan, selama Pak Broto masih ada, saya tidak akan menghancurkan apapun. Beliau satu-satunya alasan saya bertahan di keluarga itu. Saya cuma ingin memastikan kalau suatu hari mereka benar-benar menyerang. Semua kertas saya rapi. Tak ada satu celah pun. Malam itu, kami memeriksa ulang seluruh dokumen, akta perusahaan, perjanjian pembiayaan, sertifikat hak tanggungan atas villa dan pabrik. Semua sah, semua atas nama yang benar. Semua tertata seperti jaring yang sabar, menunggu. Pak Danu menutup map terakhir. Kamu ini notaris paling sabar yang pernah saya kenal. Orang lain sudah balas dendam dari dulu. Saya tersenyum tipis. Balas dendam yang tergesa-gesa cuma melukai. Balas dendam yang sabar mengubah nasib. Saya tidak sedang membalas Pakistan. Saya cuma sedang menunggu mereka menggali sendiri lubangnya. Yang tak saya sangka, lubang itu digali lebih cepat dari perkiraan siapapun. Dan yang menggalinya bukan Sekar, melainkan takdir. Karena beberapa minggu setelah malam itu, orang yang paling saya hormati di keluarga itu tiba-tiba jatuh. Titik balik itu datang di musim hujan. Pak Broto, satu-satunya orang yang tulus di rumah itu, meninggal dunia karena serangan jantung. Ada satu kejadian lagi yang tak akan saya lupakan. Suatu hari, pabrik kedatangan tamu penting. Seorang pembeli besar dari luar negeri yang selama ini saya urus sendiri kontraknya. Pesanan mereka menyumbang hampir separuh omset pabrik. Saya sudah menyiapkan pertemuan itu berbulan-bulan. Di tengah pertemuan, Sekar tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Ia mengenakan gaun mahal, berlagak sebagai nyonya besar. Ia memotong pembicaraan saya di depan klien, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang tak dimengerti tamu asing itu. Sudah, Mbak, biar aku yang lanjutkan. Kamu itu cuma menantu, nggak pantas mewakili keluarga di depan tamu penting. Saya menahan malu. Klien itu menatap bingung. Untung ia tak paham apa yang Sekar ucapkan. Dengan tenang, saya melanjutkan presentasi dalam bahasa Inggris yang lancar. Sesuatu yang Sekar bahkan tak bisa merangkai satu kalimat utuh di dalamnya. Klien itu terkesan. Kontrak besar tetap tercapai. Berkat saya, bukan berkat perempuan yang barusan mempermalukan saya. Setelah tamu pulang, Sekar masih sempat berkata, "Lihat kan, tanpa aku, kamu grogi." Padahal seluruh ruangan tahu siapa yang menyelamatkan kontrak itu. Saya tidak menjawab. Saya cuma mencatat satu hal lagi di dalam hati, bahwa mereka bukan hanya serakah, mereka bahkan buta terhadap siapa yang selama ini menjadi tulang punggung kerajaan yang mereka banggakan. Dan kebutaan itu cepat atau lambat akan jadi sebab kejatuhan mereka sendiri menjelang akhir hidupnya. Pak Broto mulai sering sakit-sakitan. Dan justru di saat itulah keluarga menemukan senjata baru untuk melukai saya. Sebuah luka yang paling dalam bagi seorang perempuan. Suatu sore di rumah Bintaro, saat kami berkumpul menjenguk Pak Broto yang terbaring, Bu Sulastri tiba-tiba berkata di depan semua orang, "Coba kalau kamu sudah kasih arga anak, mungkin rumah tangga kalian lebih kuat." Perempuan itu tidak lengkap kalau belum melahirkan. Untung Sekar tidak begitu. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Selama 7 tahun menikah, kami memang belum dikaruniai anak. Itu luka yang saya simpan sendiri, yang tak pernah saya ceritakan pada siapapun. Tentang berapa kali saya menangis diam-diam di kamar mandi. Dan kini, luka itu dipakai sebagai senjata. Di hadapan mertua saya yang sedang sekarat, saya menatap Arga. Memohon dengan mata agar sekali ini ia membela saya, sebab ia tahu
Ia tahu persis bahwa kami sudah berusaha, bahwa hasil pemeriksaan justru menunjukkan bukan saya sumber masalahnya, tapi Arga menunduk. Ia memilih diam. Ia membiarkan istrinya menanggung tuduhan yang bahkan bukan kesalahannya demi menjaga muka di depan ibunya. Malam itu, saya mengunci diri di kamar. Bukan karena tuduhan Bu Sulastri. Saya sudah kebal terhadap kata-katanya. Tapi karena kediaman Arga, kediaman itu berbicara lebih keras daripada 1000 hinaan. Ia mengatakan bahwa selama 7 tahun ini, saya sendirian. Saya selalu sendirian. Di titik itu, saya berhenti berharap. Dan ketika seorang perempuan berhenti berharap pada suaminya, ia mulai mengingat siapa dirinya sebelum ia menikah. Saya ingat. Saya adalah Renata Puspawardani, notaris yang membaca huruf-huruf kecil yang orang lain lewatkan. Perempuan yang tak seharusnya bisa dihancurkan oleh keluarga, yang bahkan tak pernah membaca siapa saya sebenarnya. Sehari sebelum beliau pergi, saya sempat menjenguknya di rumah sakit. Ia sudah lemah. Selang oksigen menempel di wajahnya. Tapi matanya masih jernih ketika menatap saya. Ia menggenggam tangan saya dengan sisa tenaganya. "Nak Renata," bisiknya. "Bapak tahu selama ini kamu diperlakukan tidak adil di keluarga ini. Bapak lihat semua. Bapak cuma tak punya kekuatan untuk melawan anak-anak Bapak sendiri." Saya menggeleng, menahan air mata. "Bapak jangan bicara begitu. Istirahat, Pakistan." Tapi ia melanjutkan, seolah tahu waktunya tak banyak. "Dengar Bapak, Nak. Kalau nanti Bapak sudah tak ada, mereka akan datang padamu. Mereka akan serakah. Mereka akan mencoba merampas semua yang dulu kamu selamatkan. Kamu jangan pernah merasa bersalah untuk melindungi apa yang jadi hakmu, yang kamu bangun dengan keringatmu. Itu milikmu. Bukan milik orang yang cuma bisa menuntut." Ia berhenti sejenak, mengatur napas. "Bapak sudah siapkan sesuatu untukmu di perusahaan. Dan untuk istri Bapak, walau dia tak pernah baik padamu. Tolong, jaga karyawan pabrik itu. Mereka orang-orang baik. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan periuk nasi mereka." Itu kalimat terakhir Pak Broto yang saya dengar dengan jelas. Keesokan paginya, beliau pergi untuk selamanya. Saya menangis di pemakaman. Air mata saya nyata. Sebab yang saya kubur bukan sekadar ayah mertua. Yang saya kubur adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang tahu kebenaran dan yang percaya pada saya. Belum 40 hari kepergian Pak Broto, ketika tanah kuburnya bahkan mungkin belum benar-benar kering, kaki keluarga itu sudah menendang saya. Semua bermula dari Sekar. Rupanya, selama ini ia diam-diam menyimpan dendam yang lebih besar dari yang saya kira. Ia merasa seluruh kekayaan keluarga seharusnya jatuh ke tangannya sebagai anak kandung, bukan dikendalikan oleh perusahaan di matanya. Dikuasai seorang menantu. Puncak kekurang ajaran itu terjadi hanya seminggu setelah pemakaman. Saat itu saya sedang membereskan barang-barang almarhum Pak Broto di rumah Bintaro, memilah foto-foto lama, menyimpan kenangan. Sekar masuk ke kamar, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Ngapain Mbak masih di sini?" katanya dingin. "Bapak sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang perlu Mbak jaga di rumah ini." Saya menoleh. "Saya cuma membereskan barang Bapak, Sekar." "Barang Bapak itu urusan keluarga. Dan Mbak," ia menekankan kata itu dengan sengaja, "bukan keluarga. Mbak cuma orang luar yang kebetulan dinikahi kakak saya. Pulang sana. Kembali ke asal, Mbak." Bu Sulastri muncul di belakang Sekar. Alih-alih menegur anaknya, ia justru menambahi, "Sekar benar. Renata, sebaiknya kamu mulai mengemasi barang-barangmu juga. Rumah tangga kamu dan Arga toh sudah tidak bisa diselamatkan. Lebih cepat, lebih baik." Saya berdiri di tengah kamar itu, dikelilingi foto-foto seorang lelaki tua yang baru saja saya kubur. Satu-satunya orang yang menganggap saya anak. Dan darah dagingnya sendiri sedang mengusir saya seperti mengusir pengemis. Di atas tanah yang dulu saya selamatkan dari sitaan bank. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya menatap mereka berdua dengan tenang, lalu berkata, "Baik, saya akan pergi." Sekar tersenyum puas, mengira ia telah menang lagi. Ia tak menyadari
bahwa di dalam diri saya malam itu sebuah pintu terakhir baru saja tertutup. Pintu bernama belas kasihan. Selama Pak Broto hidup, pintu itu terbuka untuk mereka. Kini pintu itu terkunci, dan kuncinya saya buang jauh-jauh. Mereka mengira mereka baru saja mengusir seorang perempuan lemah. Yang sebenarnya mereka usir adalah satu-satunya orang yang selama ini menahan seluruh utang keluarga agar tak pernah jatuh menimpa mereka. Sekar menyewa pengacara. Ia menyusun sebuah rencana, dan ia menyeret ibu serta kakaknya sendiri, Arga, ke dalam rencana itu. Suatu malam, mereka mengundang saya makan malam di rumah Bintaro. Suasana terasa aneh sejak awal. Terlalu ramah, terlalu manis. Sekar bahkan memasakkan makanan kesukaan saya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidup. Setelah makan, Sekar mengeluarkan map coklat itu. Ia meletakkannya di meja dengan gerakan pelan, penuh perhitungan. "Mbak Renata," katanya dengan suara yang dibuat lembut, "ini demi menghormati almarhum Bapak. Bapak selalu ingin semua aset keluarga tetap utuh di tangan darah dagingnya. Jadi, kami sekeluarga sepakat, Villa Puncak dan pabrik dipindah atas namaku. Mbak cuma perlu tanda tangan surat hibah ini. Kan Mbak cuma pemegang saham titipan." Saya membuka map itu. Saya membacanya perlahan, halaman demi halaman, seperti kebiasaan lama seorang notaris. Isinya jelas. Surat pernyataan pengalihan seluruh hak yang saya pegang di PT Puspa Broto Sejahtera, beserta hak tanggungan atas villa dan pabrik, kepada Sekar Wijaya. Mereka menyodorkan pena. Bu Sulastri menatap saya tajam. Tanda tangan. "Renata, jangan mempersulit keluarga yang sedang berduka." Dan Arga, suami saya, akhirnya bersuara. Tapi bukan untuk membela saya. "Ren, tanda tangan aja. Habis ini kita urus perceraian baik-baik. Kamu ambil mobil sama tabungan pribadimu. Cukup kan? Aset keluarga biar balik ke keluarga." Di situ saya mengerti seluruhnya. Perceraian sudah mereka rencanakan. Pengusiran sudah mereka siapkan. Makan malam manis ini hanyalah upacara untuk menguliti saya dengan sopan. Saya menatap 3 wajah di hadapan saya. Ibu mertua yang menganggap saya beban. Adik ipar yang menganggap saya babu. Dan suami yang menganggap saya sudah tak berharga. Lalu saya melakukan sesuatu yang membuat mereka semua tersenyum lega. Saya mengambil pena itu, dan saya menandatangani surat hibah tersebut. Sekar hampir memekik senang. Bu Sulastri menghela napas puas. Arga tampak lega, seolah beban besar baru saja lepas dari pundaknya. Mereka tidak tahu satu hal. Surat hibah yang baru saja saya tandatangani itu memindahkan hak saya di PT Puspa Broto Sejahtera kepada Sekar. Betul. Tapi mereka lupa membaca, atau memang tak pernah mengerti apa isi neraca perusahaan itu sesungguhnya. Villa dan pabrik bukan aset bersih milik perusahaan. Keduanya adalah jaminan atas utang. Utang perusahaan kepada pihak yang 7 tahun lalu menyuntikkan dana penyelamat. Dan pihak itu, kreditur pemegang hak tanggungan atas villa dan pabrik, bukanlah PT Puspa Broto Sejahtera, melainkan sebuah entitas lain. Sebuah perusahaan pembiayaan pribadi yang seluruh sahamnya saya miliki sendiri, terpisah. Atas nama saya, seorang. Dengan menandatangani hibah itu, Sekar tidak mewarisi kerajaan. Ia mewarisi seluruh tumpukan utang perusahaan, lengkap dengan kewajiban membayar cicilan yang selama ini diam-diam saya tanggung dan tahan agar tak pernah jatuh tempo. Selama saya pemegang saham pengendali, saya bisa menahan utang itu tetap tidur. Begitu kendali berpindah ke tangan Sekar, dan begitu saya, sebagai kreditur pribadi, menarik seluruh fasilitas itu. Utang yang tertidur bertahun-tahun akan bangun sekaligus. Saya menutup map itu, berdiri, dan berkata pelan, "Terima kasih makan malamnya. Suratnya sudah sah. Selamat menikmati warisan kalian." Saya melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Di belakang saya, mereka bertepuk tangan atas kemenangan yang mereka kira baru saja mereka rebut. Mereka tidak sadar. Tepuk tangan itu sedang mengiringi awal kehancuran mereka sendiri. Malam itu, di dalam mobil, saya tidak menangis.
Saya hanya membuka ponsel, menekan satu nomor, dan berkata pada rekan pengacara saya, "Pak Danu, mulai besok jalankan semua yang sudah kita siapkan." Keesokan paginya setelah malam penandatanganan itu, saya datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Saya menuang secangkir kopi, membuka jendela, dan memandang kota Jakarta yang mulai sibuk di bawah sana. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dada saya terasa ringan. Pak Danu datang membawa map tebal. Ia meletakkannya di meja. Semua sudah siap. "Renata, tinggal kamu putuskan kapan kita mulai." Saya membuka map itu. Di dalamnya ada surat hibah bertanda tangan Sekar, sah dan mengikat. Ada berkas pengalihan saham, dan ada draft surat pemberitahuan jatuh tempo dari perusahaan pembiayaan pribadi saya yang tinggal saya bubuhi tanggal. Kita tidak buru-buru. "Pakistan," kata saya. "Beri mereka 2 minggu. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan mereka membeli barang-barang, mengganti papan nama, mengundang teman berpesta. Semakin tinggi mereka melompat, merayakan kemenangan, semakin jauh mereka jatuh nanti." Pak Danu menggeleng sambil tersenyum. "Kamu ini benar-benar dingin kalau sudah begini." Saya menatap cangkir kopi saya. "Bukan dingin. Pakistan. Saya sudah memberi mereka 7 tahun untuk memilih menjadi orang baik. Mereka memilih sebaliknya. Berkali-kali. Sekarang, saya cuma membiarkan pilihan mereka sampai pada akibatnya. Itu bukan dendam, itu keadilan yang mereka tulis sendiri." Lalu, saya menandatangani draft surat itu dan menyerahkannya kembali pada Pak Danu. Kirim pada hari ke-16. Tidak sehari lebih cepat, selama 2 minggu. Keluarga Wijaya hidup dalam euforia. Sekar langsung memasang namanya di mana-mana. Ia mengganti papan nama pabrik. Ia mulai mengundang teman-temannya berpesta di Villa Puncak, seolah itu istana pribadinya. Ia bahkan memamerkan di media sosial foto dirinya di depan gerbang pabrik dengan tulisan, "Akhirnya semua kembali ke tangan yang berhak." Bu Sulastri sibuk bercerita ke seluruh kerabat bahwa mereka akhirnya berhasil mengeluarkan si menantu perhitungan dari keluarga. Arga di sela-sela mengurus surat cerai tampak lebih ringan. Ia pikir ia baru saja membuang beban dan mempertahankan harta keluarga sekaligus. Lalu, pada hari ke-16, surat pertama datang. Surat itu dari perusahaan pembiayaan atas nama saya. Isinya pemberitahuan resmi bahwa seluruh fasilitas pendanaan kepada PT Puspa Broto Sejahtera dinyatakan jatuh tempo seketika. Bahwa perusahaan diwajibkan melunasi seluruh pokok utang beserta bunga tertunggak dalam waktu 30 hari. Jumlahnya lebih dari 12 miliar rupiah. Sekar tertawa saat pertama membaca surat itu. Ia mengira itu gertakan. Ia mengira sebagai pemilik baru, ia tinggal menjual sedikit aset untuk menutupnya. Ia menelpon pengacara sewaannya, dan disitulah untuk pertama kalinya wajahnya memucat. Pengacara itu menjelaskan hal yang tak pernah Sekar mengerti. Villa dan pabrik tidak bisa dijual. Keduanya adalah objek hak tanggungan, tersandra sebagai jaminan utang. Selama utang belum lunas, tak satu batu bata pun boleh berpindah tangan. Dan jika utang tak dibayar dalam 30 hari, kreditur berhak melelang keduanya untuk melunasi tagihan. Sekar mewarisi hak untuk membayar. Ia tidak mewarisi hak untuk menikmati. Hari itu juga, ponsel saya berdering tanpa henti. Nama Arga muncul di layar berkali-kali. Saya biarkan. Lalu, nama Sekar. Lalu, Bu Sulastri. Saya biarkan semuanya berdering sampai lelah. Malam harinya, mereka datang ke kantor saya di Kuningan. Bertiga. Wajah yang 2 minggu lalu memandang saya dengan hina, kini datang dengan mata memohon. Sekar yang pertama bicara. Suaranya sudah tak lagi manis. "Mbak Renata, ini pasti salah paham. Surat ini Mbak bisa batalkan, kan? Kita kan keluarga." Saya menatapnya tenang dari balik meja. "Keluarga. 2 minggu lalu kalian bilang saya cuma menantu numpang nama. Sekarang tiba-tiba saya keluarga." Bu Sulastri, perempuan yang selalu berkepala tegak, kini duduk dengan bahu turun. "Renata, tolong. Pabrik itu warisan suamiku. Jangan hancurkan." Saya membuka sebuah map di meja saya. Isinya salinan seluruh dokumen. Akta pendirian perusahaan 7 tahun lalu.
perjanjian pembiayaan, sertifikat hak tanggungan, dan di atas semuanya, surat hibah yang baru saja ditandatangani Sekar 2 minggu lalu, yang dengan sukarela memindahkan seluruh kewajiban itu ke pundaknya. "Bu," kata saya pelan, 7 tahun lalu, saya yang menyelamatkan pabrik ini dari sitaan bank. Dengan uang saya. Dengan nama baik saya, saat itu tak ada yang menyebut saya keluarga. Saya cuma babu keuangan, kata Sekar. "Menantu beruntung yang numpang nama," kata ibu. Saya berhenti sejenak. Ruangan benar-benar hening. Saya tidak memalsukan apapun. Saya tidak mencuri apapun. Semua yang terjadi hari ini, kalian yang menandatanganinya dengan tangan kalian sendiri. Karena kalian terlalu sibuk merasa menang, sampai lupa membaca apa yang kalian tandatangani. Arga, suami saya, akhirnya bicara dengan suara bergetar. "Ren, kamu jahat. Kamu jebak kami." Saya menatap lelaki yang 7 tahun menjadi suami saya itu, tanpa marah, tanpa benci, hanya lelah. Jebakan itu butuh tipu daya. "Mas, saya tidak pernah menipu siapapun. Semua tertulis jelas di halaman yang tak pernah kalian baca. Yang menjebak kalian bukan saya. Yang menjebak kalian adalah keserakahan kalian sendiri. Kalian begitu ingin merampas segalanya sampai lupa bertanya, kenapa saya begitu mudah menyerahkannya?" Dalam 30 hari itu, Sekar mencoba segala cara. Ia mendatangi bank demi bank, mencoba mengajukan pinjaman baru dengan menjaminkan villa dan pabrik. Tapi setiap bank menolak begitu memeriksa dokumen, sebab keduanya sudah terikat hak tanggungan. Tak ada bank yang mau menerima jaminan yang sudah tergadai. Ia mencoba menjual perhiasan dan mobil-mobil mewah yang dulu ia beli dari uang perusahaan. Tapi hasilnya bahkan tak cukup untuk membayar bunga. Apalagi pokok utang yang lebih dari 12 miliar. Ia bahkan sempat mendatangi teman-teman pestanya. Orang-orang yang dulu ia undang bermewah-mewah di Villa Puncak. Satu persatu menolak. Ada yang tak mengangkat telepon, ada yang berpura-pura sibuk. Ternyata teman yang datang saat pesta hilang saat piutang. Puncaknya, Sekar dan Bu Sulastri kembali mendatangi kantor saya. Kali ini benar-benar tanpa sisa harga diri. Sekar berlutut di lantai kantor saya. Perempuan yang dulu menyuruh saya pulang ke Asa, kini menangis memohon di kaki saya. "Mbak Renata, tolong. Aku salah. Aku minta maaf untuk semuanya. Jangan ambil pabrik itu. Itu satu-satunya yang kami punya." Saya menatapnya dari kursi saya. Di dalam hati, saya teringat sore ketika ia berdiri di ambang pintu kamar almarhum bapaknya, menyuruh saya pergi seperti mengusir pengemis. Saya teringat teriakannya di depan ratusan karyawan. Saya teringat surat hibah yang ia sodorkan dengan senyum kemenangan. Tapi saya tidak menikmati pemandangan ini. Saya tidak merasa menang melihat orang berlutut. Saya hanya merasa lelah dan sedikit sedih atas betapa jauh keserakahan bisa menjatuhkan seseorang. Berdiri. "Sekar," kata saya pelan, "saya tidak pernah ingin melihatmu berlutut. Tapi apa yang terjadi sekarang bukan keputusan saya. Ini konsekuensi dari surat yang kamu susun sendiri, yang kamu paksakan padaku untuk kutandatangani. Aku cuma menandatangani apa yang kamu minta. Sisanya, hukum yang bekerja." 30 hari berlalu tanpa pembayaran. Tentu saja tak terbayar. Dari mana Sekar akan mendapat 12 miliar? Seluruh hidupnya selama ini hanya menghabiskan, tak pernah menghasilkan. Proses hukum berjalan persis seperti yang tertulis di atas kertas. Villa di Puncak dilelang untuk menutup sebagian utang. Rumah tempat mereka dulu berpesta merayakan kekalahan saya kini diketuk palu dan berpindah ke tangan pembeli lelang. Pabrik konveksi diambil alih pengelolaannya oleh perusahaan pembiayaan saya untuk diselamatkan dan direstrukturisasi, agar ratusan karyawan yang tak berdosa tidak kehilangan nafkah. Yang menarik, di titik terendah itu, keluarga yang selama ini terlihat begitu kompak dalam menyakiti saya, mulai saling menyalahkan. Sekar menyalahkan ibunya, katanya Bu Sulastri yang paling ngotot mengeluarkan saya. Bu Sulastri menyalahkan Sekar. Katanya Sekar yang serakah menyusun surat hibah itu. Dan Arga di tengah keduanya. Dituding dua-duanya sebagai lelaki lemah
yang tak becus menjaga apapun. Rumah besar di Bintaro, yang ternyata masih menyisakan cicilan. Akhirnya juga terpaksa dijual untuk menutup lubang keuangan mereka. Bu Sulastri, perempuan yang dulu berkepala tegak di setiap arisan, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Sekar yang tak lagi punya teman-teman pesta. Sekar, yang pernah memamerkan foto di depan gerbang pabrik dengan tulisan "Kembali ke tangan yang berhak", menghapus seluruh akun media sosialnya. Sebab kolom komentarnya dipenuhi orang-orang yang dulu ia undang berpesta, kini menertawakannya. Dan Arga, perceraian kami tetap berjalan. Tapi bukan dia yang mengusir saya. Sayalah yang dengan tenang menandatangani surat cerai itu sebagai perempuan bebas. Ia keluar dari pengadilan tanpa rumah, tanpa pabrik, tanpa istri, dan tanpa muka. Ia pernah mengira ia sedang membuang beban. Ternyata beban itu adalah satu-satunya penopang yang selama ini menahan hidupnya tetap berdiri. Tentang Arga, ada satu pertemuan terakhir yang perlu saya ceritakan. Beberapa minggu setelah perceraian kami resmi, ia menunggu saya di depan kantor. Ia terlihat kurus. Pakaiannya tak lagi serapi dulu. Tak ada lagi sisa lelaki yang dulu tersenyum kecil saat ibunya menghina saya di arisan. "Pren," katanya lirih. "Aku baru sadar sekarang, selama ini kamu yang menjaga semuanya. Aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Aku dengarkan ibu, aku dengarkan Sekar. Aku tidak pernah sekalipun berdiri di sisimu. Maafkan aku." Saya menatapnya dulu. Kalimat itu mungkin akan meruntuhkan saya. Tapi kini, ia hanya terdengar seperti gema dari kehidupan yang sudah saya tinggalkan. "Mas Arga," kata saya, "tenang. Saya sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Karena membawa dendam itu terlalu berat. Dan aku ingin melangkah ringan. Tapi maaf, tidak berarti kembali. Ada hal yang kalau sudah patah, tak bisa disambung lagi. Kepercayaan salah satunya." Ia menunduk. "Apa aku masih punya kesempatan?" Saya menggeleng pelan. "Kesempatanmu ada 7 tahun. Mas, setiap kali aku dihina dan kamu memilih diam, itu kesempatan yang kamu buang. Sekarang, aku tidak marah. Aku cuma sudah selesai." Saya melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di trotoar. Untuk pertama kalinya, bukan saya yang ditinggalkan. Dan anehnya, hati saya tak terasa dingin. Justru tenang, sebab saya tahu saya melangkah pergi sebagai perempuan utuh, bukan sebagai korban. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore, Bu Sulastri datang sendirian ke kantor saya, tanpa Sekar, tanpa Arga. Rambutnya kini lebih banyak putih, bahunya kecil. Ia duduk di hadapan saya, lalu berkata dengan suara serak, "Renata, Ibu tidak datang untuk minta villa atau pabrik. Itu sudah selesai. Ibu cuma ingin minta maaf dan bertanya satu hal. Kenapa kamu masih menyelamatkan pabrik itu? Kenapa tidak kamu biarkan hancur sekalian? Biar kami mati." Saya menatapnya lama. Di titik ini, saya bisa saja membalas dengan kata-kata yang paling menyakitkan. Saya punya semua alasan untuk itu, tapi saya memilih tidak. "Bu," kata saya pelan, "saya menyelamatkan pabrik itu bukan untuk ibu, bukan untuk Sekar, bukan untuk Arga. Saya menyelamatkannya untuk ratusan karyawan yang setiap bulan menggantungkan hidup keluarganya di sana. Mereka tidak bersalah atas keserakahan kita." Saya menggeser sebuah amplop ke arahnya. "Ini bukan pemberian, ini hak. Di dalam perusahaan yang saya kelola, ada dana pensiun untuk almarhum Pak Broto yang belum sempat dicairkan. Bapak yang mengaturnya dulu, jauh sebelum semua ini terjadi. Bapak menyisihkannya untuk ibu. Bukan saya yang berbaik hati, Bapak yang menjaga ibu, bahkan setelah beliau tiada." Bu Sulastri menutup wajahnya. Ia menangis. Bukan tangisan palsu seperti dulu di ruang sidang cerita yang lain. Kali ini, tangisan yang benar-benar hancur. Sebelum ia pergi, saya berkata satu kalimat terakhir. "Bu, saya tidak membenci ibu. Membenci itu melelahkan. Saya cuma berhenti mengizinkan orang memperlakukan kebaikan saya sebagai kelemahan. Itu saja." Setahun kemudian, saya berdiri di teras sebuah rumah kecil di tepi pantai Lombok, jauh dari Jakarta, yang penuh perhitungan. Pabrik konveksi sudah kembali sehat, dikelola secara profesional, memberi makan,
ratusan keluarga. Saya melepas jabatan pengendali dan menyerahkannya pada manajemen yang bersih. Saya mengambil bagian saya secukupnya, lalu memilih hidup tenang. Di samping saya berdiri seorang lelaki yang tak pernah bertanya berapa harta saya, yang mencintai saya, justru karena kepala saya yang dingin dan hati saya yang ternyata masih hangat. Ia menghargai kecerdasan yang dulu keluarga Wijaya sebut kesombongan. Saya menyesap teh melati saya. Angin laut menyapu wajah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar kaya. Bukan karena aset, tapi karena saya memenangkan semuanya tanpa pernah kehilangan harga diri saya sedikit pun. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai kesabaran seseorang sebagai kebodohan. Dan jangan pernah menganggap kebaikan sebagai kelemahan yang bisa diperas sesuka hati. Sebab orang yang paling tenang di ruangan seringkali adalah orang yang paling banyak tahu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menyelamatkan sebuah keluarga. Lalu keluarga itu justru menendangnya begitu mereka kembali berdiri. Perempuan yang memilih diam bukan karena tak mampu melawan, tapi karena masih memberi kesempatan untuk cinta yang ternyata tak pernah ada. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Arga, lelaki yang memilih menjadi penonton saat istrinya dihina, yang mengira menyenangkan ibu dan adiknya adalah kejantanan, sampai ia kehilangan segalanya, dan baru sadar siapa yang selama ini menopangnya. Dan di luar sana, ada pula orang-orang yang begitu serakah ingin merampas milik orang lain, sampai mereka lupa membaca harga yang harus mereka bayar. Mereka menandatangani kehancuran mereka sendiri, lalu menyalahkan dunia. Pengkhianat memang tidak pernah mewarisi istana. Mereka hanya menggali kuburannya sendiri, dengan tangan yang mereka kira sedang menghitung kemenangan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kita bisa menang dengan tetap menjaga siapa diri kita sebenarnya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesal. Kekayaan sejati bukan pada rumah mewah atau pabrik besar. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati seseorang yang tahu ia melakukan hal yang benar, bahkan ketika ia punya 1000 alasan untuk berbuat kejam. Harga diri yang tak pernah dijual. Itulah warisan yang tak bisa dirampas siapapun. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian sendiri di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Aku diusir dengan hina dari rumah oleh ibu mertuaku sendiri. Koperku dilempar menuruni tangga di tengah hujan. Disaksikan seluruh tetangga. Suamiku hanya menunduk diam, membiarkan semuanya terjadi. Yang tidak mereka tahu, di dalam tubuhku ada satu nyawa kecil yang baru saja mulai tumbuh. Dan 7 bulan kemudian, dokter yang menangani persalinanku adalah pria yang menceraikanku. Mereka pikir sudah membuang seorang wanita mandul yang tak berguna. Padahal mereka baru saja membuang satu-satunya kunci warisan yang selama ini mereka kejar mati-matian. Malam itu, aku bersumpah, aku akan bangkit. Dan suatu hari, mereka sendiri yang akan bersujud di depan pintuku. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Di kisah kali ini, kalian akan menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dilempar ke jalan bersama kopernya. 7 bulan kemudian, berbalik menjatuhkan seluruh keluarga yang membuangnya. Dengan cara yang paling elegan dan paling tidak pernah mereka sangka. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Nikmati kisah ini sampai akhir, karena bagian penutupnya akan benar-benar mengubah cara kalian memandang kesabaran dan keadilan. Suara pintu jati yang dibanting keras menggema ke seluruh kompleks perumahan elit sore itu. Aku tersentak. Namun kakiku tetap berusaha berdiri tegak di atas lantai teras marmer yang dingin. Di hadapanku berdiri Ibu Rika, mantan ibu mertuaku. Wajahnya merah menahan amarah yang meledak-ledak. Tangan wanita paruh-baya itu menunjuk tepat ke wajahku. Jari telunjuknya gemetar oleh kebencian. Di belakangnya, Vino berdiri mematung. Mantan suamiku itu
hanya menunduk. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Bahkan untuk sekedar menatap mata wanita yang baru saja resmi diceraikannya 1 jam lalu di pengadilan agama. Hujan gerimis turun membasahi bumi sore itu. Seolah alam ikut merasakan luka yang sedang terjadi di beranda rumah megah keluarga Darmawan. Namaku Cynthia. Usiaku 28 tahun. Dulu aku seorang perawat di sebuah klinik kecil di kawasan Bekasi. Sebelum pernikahan ini memaksa aku berhenti bekerja. Aku bukan wanita lemah. Namun sore itu, aku merasa dunia sedang menertawakanku. Aku memilih diam selama 5 tahun demi satu kata, keluarga. Namun diamku ternyata mereka baca sebagai kelemahan yang bisa diinjak. Ibu Rika melangkah maju dengan agresif. Ia menarik koper besar hitam milikku, lalu melemparkannya begitu saja menuruni anak tangga teras. Koper itu terguling kasar hingga mendarat di paving blok halaman yang mulai basah. Suara roda koper beradu dengan batu terdengar menyedihkan, sepi dan hampa. Seperti hatiku saat itu, Ibu Rika berteriak. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga kanan dan kiri rumah bisa mendengar. Ia mengatakan, rumah ini suci dan tidak pantas diinjak oleh wanita pembawa sial. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulutnya tanpa henti. Ia menyebutku wanita tidak berguna, wanita yang hanya bisa menumpang makan dan menghabiskan harta putranya selama 5 tahun pernikahan tanpa memberikan hasil apapun. Aku mencoba bicara. Suaraku pelan, namun tetap kupaksa keluar. Bu, aku sudah 5 tahun mengurus rumah ini, merawat Bapak sampai akhir hayatnya. Apa itu tidak berarti sama sekali? Ibu Rika tertawa mengejek. Berarti wanita mandul sepertimu hanya beban, rahimmu kosong. Gunamu apa di keluarga ini? Aku menoleh pada Vino, memohon dengan mata. Mas Vino, katakan sesuatu. Kau tahu, dokter bilang kita berdua sehat. Namun Vino hanya menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Diamnya saat itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan Ibu Rika. Detik itu, aku sadar. Pria yang kucintai selama 5 tahun sudah lama mati. Yang tersisa hanya boneka yang dikendalikan ibunya. Aku menarik napas panjang. Aku berusaha menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku merapikan ujung jilbab panjangku yang sempat tertarik saat Ibu Rika mendorong bahuku tadi. Aku tahu, menangis di hadapan Ibu Rika hanya akan memberi kepuasan bagi wanita itu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri saat Palu Hakim diketuk tadi siang bahwa aku tidak akan meneteskan air mata lagi untuk keluarga ini. Aku menatap Vino. Aku berharap ada sepatah kata pembelaan keluar dari mulut laki-laki yang dulu berjanji melindungiku di hadapan penghulu 5 tahun lalu. Namun harapan itu sia-sia. Vino tetap diam. Seolah lidahnya keluh, seolah keberaniannya telah dicabut paksa oleh ibunya sendiri. Vino yang berdiri di hadapanku saat itu bukanlah Vino yang dulu ku kenal. Ia hanya bayang-bayang yang dikendalikan penuh oleh ambisi ibunya. Ibu Rika kembali berteriak. Ia menyuruhku segera angkat kaki dari wilayah kekuasaannya detik itu juga. Ia tidak sudi melihat wajah menantu yang menurutnya mandul itu berlama-lama di rumahnya. Tuduhan mandul itu sudah menjadi makanan sehari-hari selama 3 tahun terakhir. Padahal dokter mengatakan kondisi kami berdua sehat. Hanya belum waktunya saja. Namun bagi Ibu Rika, ketiadaan cucu adalah aib besar. Alasan kuat untuk menyingkirkanku demi mencari menantu baru yang lebih kaya dan bisa cepat memberikan keturunan. Obsesi Ibu Rika terhadap cucu bukan didasari kasih, melainkan syarat warisan mendiang Bapak Darmawan, yang konon berkaitan dengan kelahiran cucu pertama. Aku melangkah perlahan menuruni anak tangga. Aku mendekati koperku yang tergeletak. Hujan semakin deras, membasahi gamis dan kerudungku. Air hujan bercampur debu jalanan, membuat ujung pakaianku kotor. Namun, aku tidak peduli. Aku menegakkan punggungku. Lalu, aku berbalik, menatap Ibu Rika dan Vino untuk terakhir kalinya. Dengan suara tenang namun tajam. Aku berkata bahwa hari ini aku memang keluar dari rumah ini dengan hina. Namun aku mengingatkan agar Ibu Rika mengingat momen ini baik-baik. Aku bersumpah tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah meminta bantuan mereka. Bahkan jika suatu saat nanti mereka bersujud di kakiku. Tatapanku begitu dingin hingga membuat Vino akhirnya mendongak. Namun aku
sudah membuang muka. Aku menarik koperku menembus hujan. Aku berjalan keluar dari gerbang besi tinggi yang selama ini mengurungku dalam penderitaan. Langkah kakiku terasa berat menyusuri trotoar kota yang basah. Aku tidak punya tujuan. Uang di dompetku sangat terbatas karena selama menikah, akses keuanganku dibatasi oleh Ibu Rika. Vino memang memberikan uang, tetapi selalu lewat ibunya. Dan ibunya selalu menghitung setiap rupiah. Seolah aku pencuri di rumah itu. Malam itu, aku menumpang di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Aku duduk di teras, memeluk lutut, menunggu hujan reda. Seorang marbot tua memberiku segelas teh hangat tanpa banyak bertanya. Kebaikan kecil itu membuatku menangis untuk pertama kalinya hari itu. Bukan karena Ibu Rika, tapi karena ternyata masih ada manusia yang baik di dunia ini. Aku pun teringat sahabat lamaku, Anissa. Teman satu kos saat kuliah keperawatan dulu. Sudah lama kami tidak bertemu. Namun, malam itu, hanya nama itu yang muncul di kepalaku. Dengan sisa pulsa terakhir, aku mengiriminya pesan. Esok paginya, Anissa menjemputku. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Depok. Suaminya seorang sopir truk yang sedang bertugas keluar kota. Anissa memelukku erat saat melihat wajahku yang pucat. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata, tinggal di sini dulu, Sin, sampai kamu siap berdiri lagi. Di rumah Anissa itulah hidupku perlahan mulai bernapas kembali. Aku membantunya berjualan kue basah keliling kompleks. Aku kembali menjadi diriku yang dulu. Sebelum keluarga Darmawan mengubahku menjadi wanita penakut yang selalu menunduk. 1 minggu setelah aku diusir, tubuhku terasa aneh. Aku sering mual di pagi hari. Aroma masakan yang biasanya kusukai justru membuat perutku mual. Anissa yang menyadarinya lebih dulu. Sore itu, Anissa pulang dari warung sambil membawa sebuah kotak kecil. Sebuah alat tes kehamilan. Ia menyodorkannya padaku dengan tatapan penuh arti. Aku menggeleng. Aku berkata bahwa itu tidak mungkin. Dokter sendiri pernah bilang aku dan Vino sehat, hanya belum waktunya. Tetapi malam itu, dengan tangan gemetar, aku tetap melakukannya. Aku menunggu di kamar mandi sempit itu dengan jantung berdebar. 2 garis merah muncul perlahan. 2 garis. Jelas dan tegas. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan air mata sedih, melainkan air mata yang membingungkan. Bahagia, takut, dan marah. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku hamil. Setelah 5 tahun dituduh mandul, setelah diusir dan dipermalukan. Justru kini aku mengandung darah daging keluarga Darmawan. Pikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah Ibu Rika. Aku membayangkan reaksinya. Jika ia tahu, ia pasti akan datang dengan senyum palsu. Ia pasti akan merebut anakku, lalu membuangku lagi setelah tidak berguna. Karena syarat warisan itu, cucu pertama. Itulah yang selama ini mereka kejar. Dan anak dalam kandunganku ini, bagi mereka, hanyalah tiket menuju harta mendiang Bapak Darmawan. Malam itu juga, aku mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku akan menyembunyikan kehamilan ini dari Vino, dari Ibu Rika, dari seluruh keluarga Darmawan. Aku akan melahirkan dan membesarkan anak ini sendirian. Anakku tidak akan pernah menjadi alat. Ia akan menjadi anak yang dicintai, bukan diperebutkan. Anissa sempat menentang keputusanku. Ia berkata bahwa anak butuh ayah, bahwa Vino berhak tahu. Tapi aku menggeleng tegas. Aku berkata bahwa ayah yang tidak bisa membelaku saat aku dilempar ke jalan tidak pantas disebut ayah. Anissa akhirnya diam. Ia menggenggam tanganku, lalu berjanji akan menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Hari-hari berikutnya kujalani dengan penuh perjuangan. Aku tidak bisa terus bergantung pada Anissa. Maka aku mencari pekerjaan dengan ijazah keperawatanku. Aku melamar ke beberapa klinik. Namun perutku yang mulai membesar membuat banyak tempat menolak. Akhirnya, sebuah panti jompo kecil di pinggiran Depok menerimaku sebagai perawat lansia. Gajinya tidak besar, hanya 3 juta rupiah sebulan. Namun, pemiliknya, seorang ibu bernama
Bu Hartini tidak mempermasalahkan kehamilanku. Ia bahkan memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Di panti itu, aku merawat para lansia yang ditinggalkan keluarga mereka. Aku menyuapi mereka, memandikan mereka, mendengarkan cerita mereka. Anehnya, di tengah penderitaanku sendiri, merawat orang lain justru menyembuhkan luka di hatiku. Salah satu lansia yang kurawat adalah Oma Heni, seorang wanita tua kaya yang dititipkan keluarganya karena dianggap merepotkan. Oma Heni galak pada semua perawat, tetapi entah kenapa ia menyukaiku. Mungkin karena aku tidak pernah mengeluh, meski perutku semakin berat. Hidup di rumah Anissa pun tidak selalu mudah. Suatu pagi, tetangga sebelah, seorang ibu bernama Bu Surti, mulai berkomentar pedas. Ia bertanya-tanya tentang seorang wanita hamil yang tinggal menumpang tanpa suami. Bisik-bisik itu menyebar cepat di kompleks kontrakan. Aku berusaha tidak peduli, tapi setiap kali aku lewat, aku merasakan tatapan menghakimi dari balik jendela rumah-rumah itu. Anissa membelaku habis-habisan. Ia berkata pada Bu Surti bahwa urusan rumahnya bukan urusan tetangga. Pertengkaran kecil sempat terjadi di depan kontrakan. Aku merasa bersalah telah membawa masalah bagi sahabatku. Malam itu, aku sempat berpikir untuk pergi, namun Anissa menggenggam tanganku erat. Ia berkata bahwa selama ia masih bernapas, aku punya tempat berlindung. Aku tidak tahu, malam itu, bahwa ujian yang jauh lebih berat masih menungguku di depan. Beban biaya hidup juga mulai mencekik. Periksa kandungan, vitamin, persiapan kelahiran, semuanya butuh uang. Gajiku dari panti hampir habis untuk itu. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan. Di malam hari, aku menjahit baju pesanan tetangga yang baik hati. Tanganku sering kram. Mataku perih karena kurang tidur. Tetapi setiap kali aku menyentuh perutku dan merasakan tendangan kecil itu, semua rasa lelah seolah lenyap. Suatu sore, dompetku hilang saat aku pulang dari pasar. Mungkin tercopet di angkutan umum. Di dalamnya ada seluruh sisa gajiku bulan itu. Aku berdiri di pinggir jalan, hamil tua, tanpa sepeser pun di tangan. Untuk sesaat, aku merasa langit runtuh. Aku berjongkok di trotoar, menahan tangis. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku menyeka air mataku, lalu berjalan pulang sejauh 5 kilometer dengan kaki bengkak. Sepanjang jalan, aku terus berbisik pada bayiku bahwa kami akan baik-baik saja. Malam itu, aku tak tahu bahwa esok hari akan membawa kabar yang lebih mengguncang. Esoknya, Bu Hartini, pemilik panti, memberiku amplop berisi uang. Ia berkata, itu bukan sedekah, melainkan bonus atas kerja kerasku. Aku tahu itu uang pribadinya sendiri. Aku menolak, tapi ia memaksa. Ia berkata bahwa dulu saat ia muda dan terpuruk, ada orang asing yang menolongnya. Kini gilirannya membayar kebaikan itu. Aku memeluk Bu Hartini sambil menangis. Di tengah dunia yang begitu kejam, ternyata masih ada pelita-pelita kecil yang menyala. Lalu datang ujian lain. Kerabat jauh keluarga Darmawan, seorang perawat di rumah sakit yang sama, tempat aku dulu memeriksakan kandungan, tampaknya mulai curiga. Ia melihatku beberapa kali dengan perut membesar. Aku berusaha menghindar, mengganti tempat periksa, menjaga jarak. Namun aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa kusimpan selamanya. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Bulan demi bulan berlalu. Perutku semakin membesar. Tendangan kecil dari dalam perutku menjadi satu-satunya sumber kekuatanku. Setiap malam, aku berbicara pada bayiku. Aku berjanji akan memberikan dunia yang lebih baik daripada yang pernah kuterima. Pada usia kandungan 6 bulan, aku sempat jatuh sakit. Demam tinggi selama 3 hari membuatku tidak bisa bekerja. Aku terbaring lemah di kamar kontrakan. Takut bukan main pada nyawa kecil di perutku. Anissa merawatku dengan telaten. Ia membelikan obat, memasak bubur, dan menjaga semalaman. Saat demamku turun dan dokter berkata bayiku baik-baik saja, aku menangis lega. Aku sadar betapa rapuhnya hidup yang sedang kuperjuangkan ini. Tetapi aku juga sadar betapa beruntungnya aku memiliki sahabat seperti Anissa. Para lansia di panti pun
menjadi keluargaku. Kakek Soleh, yang dulunya seorang guru, mengajariku menenangkan diri dengan pernapasan. Nenek Lastri, yang anak-anaknya tak pernah menjenguk, merajutkan baju bayi mungil untuk Keisha, bahkan sebelum ia lahir. Di tempat yang seharusnya dipenuhi kesedihan orang-orang yang dibuang, aku justru menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah kudapat di rumah megah keluarga Darmawan. Sementara itu, dari cerita Anissa yang tidak sengaja bertemu kenalan lama, aku tahu kabar keluarga Darmawan. Vino ternyata sudah dijodohkan oleh ibunya dengan seorang wanita bernama Sheila, anak seorang pengusaha properti yang kaya raya. Mendengar itu, hatiku sempat perih, bukan karena cemburu, tapi karena betapa cepatnya aku digantikan, seolah 5 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Namun aku tidak punya waktu untuk meratap. Aku punya nyawa lain yang harus kujaga. Aku menelan rasa sakit itu, lalu kembali fokus pada pekerjaanku dan bayi dalam kandunganku. Suatu sore, saat aku sedang memandikan Oma Heni, beliau tiba-tiba menggenggam tanganku. Ia menatapku dalam-dalam. Lalu ia berkata bahwa ia melihat sesuatu yang langka dalam diriku. Ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia berkata bahwa anakku kelak akan beruntung memiliki ibu sepertiku. Kata-kata itu membuatku menangis. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai mesin pencetak cucu, bukan sebagai beban, namun sebagai Cynthia, manusia seutuhnya. Tetapi malam itu, takdir kembali menguji. Saat aku berjalan pulang dari panti, perutku terasa kram hebat. Padahal usia kandunganku baru 7 bulan lebih. Aku tahu sesuatu tidak beres. Aku mencoba tetap tenang. Aku mengatur napas, lalu berjalan perlahan menuju halte. Tapi kontraksi datang semakin sering. Cairan hangat tiba-tiba mengalir membasahi pakaianku. Air ketubanku pecah. Panik mulai menyergap. Tanganku gemetar saat mencoba memesan kendaraan online. Anissa sedang di luar kota mengantar pesanan kue. Bu Hartini tidak menjawab telepon. Aku benar-benar sendirian. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku berhasil naik kendaraan menuju rumah sakit terdekat. Sebuah rumah sakit besar di kawasan Cibubur, yang sebelumnya tidak pernah kudatangi. Sepanjang perjalanan, aku menahan sakit yang luar biasa, sambil terus berbisik pada bayiku. Aku memohon agar ia bertahan. Aku berkata bahwa ibunya tidak akan menyerah. Begitu tiba, aku langsung dilarikan ke ruang bersalin. Para perawat sigap membantuku. Mereka berkata bahwa pembukaan sudah cukup besar dan dokter spesialis akan segera datang menangani. Aku terbaring di ranjang persalinan dengan tubuh berkeringat. Rasa sakit datang bergelombang. Di tengah kabut penderitaan itu, aku hanya memikirkan satu hal. Anakku harus selamat. Lalu, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter masuk dengan jas putih dan masker. Para perawat menyapanya dengan hormat. Aku tidak terlalu memperhatikan karena rasa sakit menguasai seluruh tubuhku. Namun, saat dokter itu mendekat dan mulai memeriksaku, gerakannya tiba-tiba membeku. Tubuhnya menegang. Tangannya yang tadi profesional, kini gemetar di udara. Aku membuka mataku perlahan, dan saat itulah pandangan kami bertemu. Mata coklat itu, tatapan yang dulu ku kenal. Wajah di balik masker itu, meski sebagian tertutup, tetap tidak bisa kuhapus dari ingatanku. Itu Vino, mantan suamiku. Pria yang menceraikanku 7 bulan lalu. Pria yang membiarkan ibunya melempar koperku ke jalan. Kini berdiri di hadapanku sebagai dokter yang akan menangani persalinanku. Dunia seolah berhenti berputar. Di antara semua rumah sakit di Jakarta, di antara semua dokter yang ada, takdir mempertemukan kami di ruangan ini. Di saat aku paling rentan, Vino terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, hingga perawat di sebelahnya menyadari perubahan sikap sang dokter. Vino menatap wajahku dengan ketidakpercayaan yang membuncah. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk di kepalanya. Wanita yang ia cari-cari. Wanita yang diusir ibunya karena dituduh mandul, kini terbaring di hadapannya, sedang berjuang melahirkan seorang bayi. Perut besarku yang membumbung di balik selimut hijau rumah sakit itu adalah bukti nyata. Bukti kebohongan yang selama ini dicekokkan ibunya. Sekaligus bukti kebodohannya sendiri sebagai suami. Aku pun mengenali Vino sepenuhnya. Raut wajahku berubah. Dari kesakitan
menjadi ketakutan, lalu dengan cepat menjadi tatapan dingin penuh permusuhan. Aku mencoba menarik tanganku, seolah sentuhan Vino adalah racun. Namun tenagaku terlalu lemah. Kontraksi kembali datang menghantam. Aku berusaha bicara. Suaraku serak dan terputus-putus di balik rasa sakit. Aku mengucapkan kalimat yang membuat hati Vino hancur berkeping-keping. Aku memohon agar Vino tidak membiarkan ibunya tahu tentang keberadaan bayi ini. Aku berkata bahwa aku lebih rela mati daripada anakku disentuh oleh keluarga Darmawan. Permintaan itu bukan permintaan seorang istri pada suaminya, melainkan permohonan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya dari ancaman predator. Vino menelan ludah yang terasa pahit. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun, ia sadar. Ia tidak boleh runtuh sekarang. Nyawaku dan bayi kami ada di tangannya. Setidaknya, untuk 1 jam ke depan, ia harus menjadi dokter, bukan mantan suami yang penuh penyesalan. Vino menarik napas dalam. Lalu, dengan suara yang berusaha ia kendalikan, ia mulai memberi instruksi pada para perawat. Tangannya yang tadi gemetar, kini bergerak dengan ketegasan seorang dokter spesialis kandungan. Proses persalinan berjalan menegangkan. Tekanan darahku sempat menurun, detak jantung bayi melemah. Vino bekerja dengan keringat membasahi keningnya. Ia memintaku terus mendorong, terus bertahan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku menatapnya. Ironi yang pahit. Pria yang membiarkan aku terbuang, kini menjadi satu-satunya orang yang berjuang menyelamatkan nyawaku dan anakku. Lalu, di antara teriakan dan air mata, terdengar suara tangisan bayi memecah keheningan ruangan. Tangisan kencang dan sehat. Anakku lahir. Seorang bayi perempuan mungil. Vino menggendongnya dengan tangan gemetar. Aku melihat air mata jatuh dari balik maskernya saat ia menatap wajah bayi itu. Wajah yang merupakan campuran sempurna antara wajahku dan wajahnya. Para perawat membersihkan bayiku, lalu meletakkannya di dadaku. Aku memeluk putriku untuk pertama kalinya. Seluruh penderitaan 7 bulan terakhir seolah terbayar lunas oleh kehangatan tubuh kecil itu. Namun aku tahu, kelahiran ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari badai yang baru. Vino tidak meninggalkan ruangan. Setelah para perawat keluar, ia berdiri di samping ranjangku. Untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, kami berdua dan bayi kami berada dalam satu ruangan yang sunyi. Vino membuka maskernya. Wajahnya kuyu, penuh penyesalan. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi aku memotongnya dengan cepat. Aku berkata bahwa aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya butuh satu hal, janjinya untuk diam. Vino terdiam lama. Lalu ia berkata bahwa ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Anak ini darah dagingnya juga. Ia berkata ia ingin bertanggung jawab. Aku tertawa getir. Aku bertanya, di mana tanggung jawabnya? Saat ibunya menyebutku pembawa sial. Di mana keberaniannya saat koperku dilempar ke jalan? Tanggung jawab yang datang terlambat, kataku. Hanyalah cara untuk menghapus rasa bersalah, bukan cinta. Vino tidak bisa membantah. Ia hanya menunduk. Sama seperti 7 bulan lalu, pria itu tidak berubah. Namun kali ini, posisinya berbeda. Kali ini, akulah yang memegang kendali. Akulah yang memutuskan, dan aku memutuskan bahwa keluarga Darmawan tidak akan pernah menyentuh putriku. 3 hari kemudian, aku diizinkan pulang dari rumah sakit. Vino mengurus seluruh biaya persalinan tanpa ku minta. Ia juga berusaha mendekat, tapi aku menutup semua pintu. Aku kembali ke rumah kontrakan Anissa dengan putriku yang kuberi nama Keisha. Keisha menjadi pusat duniaku. Setiap tangisnya, setiap senyumnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan keluarga Darmawan. Aku kembali bekerja di panti jompo. Bu Hartini dengan senang hati mengizinkanku membawa Keisha selama bekerja. Oma Hen, lansia galak yang menyukaiku itu, sangat menyayangi Keisha. Ia sering menggendong bayiku sambil bercerita tentang masa mudanya. Kehadiran Keisha seolah membawa kehangatan ke seluruh panti. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bino ternyata tidak menyerah. Ia mulai mencari tahu di mana aku tinggal. Suatu sore, ia muncul di depan kontrakan Anissa, membawa sekantong perlengkapan bayi dan susu mahal. Aku menolak semuanya.
Aku berkata bahwa putriku tidak butuh pemberian dari orang yang malu mengakuinya di depan ibunya. Vino bersumpah, ia akan menceritakan semuanya pada ibunya. Namun aku tahu, itu hanya janji kosong. Vino terlalu takut pada Ibu Rika. Vino datang lagi keesokan harinya, dan hari setelahnya. Ia berdiri di depan kontrakan berjam-jam, menunggu. Berharap aku membuka pintu. Tetangga mulai membicarakannya. Anissa menyuruhnya pergi, tetapi Vino tetap datang. Seolah dengan kehadirannya yang gigih, ia bisa menghapus 7 bulan kepengecutannya. Suatu kali, ia bahkan menangis di depan pintuku. Ia berkata bahwa ia tidak bisa tidur memikirkan putrinya. Aku mendengarnya dari balik pintu, dengan Keisha dalam pelukanku. Hatiku sempat goyah, tapi aku ingat koper yang dilempar ke jalan. Aku ingat diamnya saat aku dipermalukan. Dan aku tetap menutup pintu itu rapat-rapat. Jika kalian di posisiku, apakah kalian akan membuka pintu itu atau menutupnya? Seperti yang kulakukan. Dan ketakutanku terbukti. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Ibu Rika. Bukan dari Vino, melainkan dari seorang perawat di rumah sakit yang ternyata kerabat jauh keluarga Darmawan. Perawat itu namanya Sari. Kebetulan bertugas di ruang bersalin malam aku melahirkan. Ia mengenali Vino yang bersikap aneh. Ia mendengar sepotong percakapan. Lalu, demi mengambil hati Ibu Rika, yang ia tahu kaya raya, ia melaporkan semuanya. Tentang bayi perempuan itu, tentang Vino yang menangis, tentang nama Cynthia yang tertulis di rekam medis. Ibu Rika tahu. Ia tahu bahwa menantu yang ia tuduh mandul dan ia usir, kini punya seorang cucu perempuan. Cucu pertama keluarga Darmawan. Kunci dari warisan mendiang Bapak Darmawan. Reaksi Ibu Rika persis seperti yang kuduga. Obsesinya pada warisan membuat segalanya berubah dalam sekejap. Wanita yang dulu menyebutku pembawa sial, kini tiba-tiba menginginkan kehadiranku. Atau lebih tepatnya, menginginkan cucuku. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan Anissa. Ibu Rika turun dengan dandanan mahal dan senyum yang dibuat-buat. Di belakangnya, Vino mengikuti dengan wajah cemas. Ibu Rika mengetuk pintu. Saat aku membukanya, ia langsung memasang ekspresi penuh haru palsu. Ia berkata, betapa ia merindukanku, betapa ia menyesal atas perlakuannya dulu. Lalu matanya langsung tertuju pada Keisha yang sedang kugendong. Tangannya terulur, hendak menggendong cucunya. Namun, aku mundur selangkah. Aku menatapnya dingin. Aku berkata bahwa 7 bulan lalu, ia melempar koperku sambil menyebutku mandul dan pembawa sial. Aku bertanya, apa yang berubah sekarang? Senyum Ibu Rika memudar sedikit. Tetapi, ia cepat memperbaiki ekspresinya. Ia berkata bahwa darah lebih kental daripada air. Bahwa Keisha adalah cucunya. Darah daging keluarga Darmawan. Bahwa anak ini berhak mendapatkan kehidupan mewah, bukan tinggal di kontrakan kumuh seperti ini. Aku tersenyum tipis. Aku berkata bahwa anakku tidak butuh kemewahan dari keluarga yang membuang ibunya. Lalu aku menutup pintu tepat di depan wajahnya. Tapi Ibu Rika bukan orang yang mudah menyerah. Obsesinya pada warisan membuatnya nekat. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi medan perang. Serangan pertama datang lewat uang. Ibu Rika menawariku sejumlah besar uang, 500 juta rupiah, tunai. Asalkan aku menyerahkan Keisha untuk diasuh keluarga Darmawan. Ia menyodorkan koper berisi uang itu di depan pintu kontrakan. Seolah putriku bisa dibeli seperti barang di pasar. Aku menutup koper itu dan mendorongnya kembali. Aku berkata bahwa anakku tidak punya harga. Wajah Ibu Rika mengeras. Aku tahu, penolakan itu baru memicu hal yang lebih buruk. Menurut kalian, apakah ada uang di dunia ini yang pantas menukar seorang anak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saat uang gagal, ia beralih ke fitnah. Ibu Rika menyebar kabar di lingkungan kontrakan bahwa aku perempuan tidak benar, bahwa Keisha adalah anak tanpa ayah yang jelas. Bisik-bisik kembali menyerangku dari segala arah. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjauh. Aku menahan semua itu dengan kepala tegak. Namun malam-malam terasa semakin panjang dan dingin. Lalu, ia menyerang sumber penghidupanku. Ibu Rika mendatangi panti tempatku bekerja. Ia mencoba menyuap Bu Hartini agar memecatku. Ia bahkan mengancam akan melaporkan panti itu dengan tuduhan palsu
jika aku tidak dipecat. Untungnya, Bu Hartini berdiri di pihakku. Ia mengusir Ibu Rika dari panti dengan tegas. Tetapi aku tahu wanita itu tidak akan berhenti di situ. Puncaknya, Ibu Rika menyewa pengacara mahal. Ia mengajukan tuntutan hak asuh bersama atas Keisha. Surat panggilan resmi datang ke kontrakanku. Tanganku gemetar saat membacanya. Bagaimana mungkin aku, seorang perawat dengan gaji 3 juta, melawan keluarga kaya dengan pengacara terbaik untuk sesaat. Ketakutan kembali mencengkeram dadaku. Setiap serangan itu kuhadapi sendirian. Anissa membantuku sebisanya. Tapi ia juga punya keluarga sendiri yang harus diurus. Aku tidak ingin terus menyusahkannya. Suatu malam, saat Keisha tertidur, aku duduk merenung. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena takut, namun karena lelah. Lelah harus selalu kuat. Lelah harus selalu melawan sendirian. Saat itulah aku teringat Oma Henny, lansia galak yang menyayangi Keisha. Aku tidak tahu mengapa, tapi keesokan harinya, aku menceritakan seluruh masalahku padanya tentang Ibu Rika, tentang warisan, tentang ancaman hak asuh. Oma Henny mendengarkan dengan saksama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum penuh arti. Ia berkata bahwa ia mengenal nama keluarga Darmawan. Ia bahkan mengenal mendiang Bapak Darmawan secara pribadi. Aku terkejut. Oma Henny lalu menceritakan sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata, ia adalah mantan notaris senior yang dulu menangani banyak surat warisan keluarga-keluarga kaya di Jakarta, termasuk secara tidak langsung. Ia mengetahui isi sebenarnya dari warisan Bapak Darmawan, dan apa yang ia ceritakan membuatku tercengang. Karena ternyata seluruh dasar obsesi Ibu Rika selama ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Oma Henny menjelaskan dengan tenang, surat warisan Bapak Darmawan memang menyebut soal cucu pertama, tetapi bukan sebagai syarat untuk mewariskan harta pada Vino, melainkan sebaliknya, mendiang Bapak Darmawan ternyata sudah lama mengkhawatirkan sifat istrinya yang materialistis dan obsesif. Karena itu, dalam surat wasiatnya, ia membuat sebuah klausul khusus bahwa sebagian besar hartanya akan diwariskan langsung ke rekening perwalian atas nama cucu pertama, bukan ke Ibu Rika, bukan pula ke Vino sepenuhnya. Dan yang paling penting, hak perwalian atas harta itu jatuh ke tangan ibu kandung dari cucu pertama tersebut sampai sang cucu dewasa. Aku terdiam membeku. Itu artinya Keisha, putriku, adalah pewaris sah sebagian besar harta keluarga Darmawan, dan aku sebagai ibu kandungnya adalah pemegang hak perwalian atas harta itu. Selama ini Ibu Rika mengejar cucu karena ia mengira cucu adalah syarat agar ia bisa menguasai warisan. Padahal kenyataannya, kehadiran cucu justru memindahkan kendali harta itu menjauh darinya, ke tangan orang yang paling ia benci, yaitu aku. Oma Henny tertawa kecil melihat ekspresiku. Ia berkata bahwa keadilan memang sering datang dengan cara yang tidak terduga. Lalu ia menawarkan bantuannya. Dengan koneksi dan pengetahuan hukumnya, ia akan membantuku memastikan hak Keisha terlindungi. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa memiliki senjata. Bukan senjata untuk balas dendam, tapi senjata untuk melindungi putriku. Hari-hari berikutnya, di bawah bimbingan Oma Henny, aku mulai mengurus dokumen-dokumen penting. Akta kelahiran Keisha, tes DNA resmi yang membuktikan Keisha adalah anak kandung Vino, dan salinan surat wasiat asli Bapak Darmawan yang ternyata tersimpan di kantor notaris rekanan Oma Henny. Aku menyusun semuanya dengan rapi, hitam di atas putih. Sementara Ibu Rika terus menerorku dengan ancaman pengacaranya. Aku diam saja. Aku membiarkannya merasa di atas angin. Aku menunggu waktu yang tepat. Oma Henny mengajariku banyak hal selama masa persiapan itu. Ia berkata bahwa kemarahan yang meledak-ledak
hanya akan melemahkan posisiku. Sebaliknya, ketenangan adalah senjata paling tajam di ruang sidang. Ia menyuruhku mengumpulkan setiap bukti dengan teliti. Rekaman percakapan saat Ibu Rika mencoba menyuapku dengan koper uang. Kesaksian Bu Hartini tentang upaya penyuapan di panti. Bahkan catatan keuangan yang membuktikan aku mampu menghidupi Keisha secara mandiri. Setiap lembar dokumen kususun seolah sedang merawat pasien. Hati-hati, teliti, tanpa celah. Suatu malam, seorang pria tak dikenal mengetuk pintu kontrakan. Ia mengaku utusan pengacara Ibu Rika. Ia menawariku amplop tebal, katanya, sebagai tanda damai. Asalkan aku mencabut semua dokumen dan menyerahkan Keisha. Aku menolak dengan tenang. Namun, diam-diam, aku merekam seluruh percakapan itu dengan ponsel di saku celanaku. Ancaman terselubung itu justru menjadi bukti tambahan yang memberatkan mereka. Oma Heni tersenyum bangga saat kuputar rekaman itu keesokan harinya. Ia berkata, keluarga yang panik selalu meninggalkan jejak kesalahan mereka sendiri. Malam-malam menjelang sidang, aku sering tidak bisa tidur, bukan karena takut kalah, namun karena beban tanggung jawab. Jika aku gagal, Keisha akan jatuh ke tangan keluarga yang akan membesarkannya sebagai alat warisan, bukan sebagai anak yang dicintai. Aku memandangi wajah Keisha yang tidur lelap. Aku berbisik bahwa ibunya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku tidak tahu pagi sidang nanti akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Sementara itu, hubunganku dengan Vino tetap dingin. Ia masih sesekali datang, mencoba menebus kesalahan. Suatu hari, ia datang dengan wajah serius. Ia berkata bahwa ia akhirnya melawan ibunya, bahwa ia memutuskan pertunangannya dengan Sheila, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Aku berkata bahwa keputusannya melawan ibunya adalah hal yang baik, tetapi itu untuk dirinya sendiri, bukan untukku. Aku berkata bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan penyesalan. Vino menunduk. Tapi kali ini ia tidak menyerah. Ia berkata bahwa ia tidak meminta aku kembali. Ia hanya meminta kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi Keisha. Pelan-pelan, tanpa memaksa. Aku tidak menjawab. Namun dalam hati, aku mencatat perubahan kecil itu. Vino mulai berani berdiri di kakinya sendiri. Meski terlambat, puncak dari semuanya tiba pada suatu hari di kantor pengacara. Ibu Rika telah mengajukan gugatan resmi atas hak asuh Keisha. Ia begitu yakin akan menang. Dengan pengacara mahal dan tuduhan bahwa aku ibu tidak mampu. Hari sidang mediasi tiba. Ibu Rika datang dengan dandanan mewah dan senyum penuh kemenangan. Pengacaranya memaparkan berbagai argumen tentang ketidakmampuanku secara finansial, tentang betapa kontrakan kumuh bukan tempat layak untuk membesarkan pewaris keluarga Darmawan. Ibu Rika menatapku dengan sorot meremehkan. Sorot yang sama seperti 7 bulan lalu, saat ia melempar koperku ke jalan. Ia begitu yakin aku akan kalah dan menyerahkan Keisha. Aku duduk tenang. Di sampingku, Oma Heni hadir sebagai penasihat hukumku. Saat tiba, giliranku bicara. Aku tidak banyak berkata. Aku hanya membuka map yang sejak tadi kupegang. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen itu satu persatu. Pertama, hasil tes DNA resmi yang membuktikan Keisha anak kandung Vino. Kedua, akta kelahiran Keisha yang sah. Dan ketiga, salinan surat wasiat asli mendiang Bapak Darmawan. Aku meletakkan surat wasiat itu di atas meja. Lalu, aku meminta notaris yang hadir untuk membacakan klausul khususnya. Klausul tentang perwalian harta. Ruangan menjadi hening. Pengacara Ibu Rika membaca dokumen itu dengan wajah yang perlahan memucat. Ia berbisik pada Ibu Rika. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat senyum kemenangan di wajah Ibu Rika lenyap sepenuhnya. Notaris menjelaskan dengan tegas bahwa berdasarkan surat wasiat sah ini, hak perwalian atas warisan jatuh ke tangan ibu kandung cucu pertama, yaitu aku. Bahwa gugatan hak asuh dari Ibu Rika justru bertentangan dengan kehendak terakhir mendiang Bapak Darmawan. Wajah Ibu Rika berubah pucat pasi. Tangannya gemetar. Ia mencoba protes, mengatakan bahwa itu
tidak mungkin. Bahwa selama ini, ia mengira justru dialah yang akan mengendalikan warisan melalui cucu. Aku menatapnya. Dengan suara tenang, aku berkata bahwa selama bertahun-tahun, ia mengejar bayangan yang salah. Ia menyingkirkanku karena mengira aku penghalang warisan. Padahal, akulah satu-satunya kunci yang ia butuhkan. Dan ia sendiri yang membuangku. Aku melanjutkan. Aku berkata bahwa aku tidak datang untuk merebut harta keluarga Darmawan. Aku tidak pernah peduli pada uang itu. Yang kupedulikan hanyalah putriku. Tetapi karena Ibu Rika memaksa, maka biarlah hukum yang berbicara. Aku menegaskan bahwa hak asuh Keisha sepenuhnya ada di tanganku. Dan bahwa keluarga Darmawan tidak berhak mendekati putriku tanpa izinku. Ibu Rika terduduk lemas di kursinya. Wanita yang dulu begitu angkuh, kini tampak rapuh dan kalah. Obsesinya pada warisan, kesombongannya, kekejamannya. Semuanya berbalik menjadi kehancurannya sendiri. Bino, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya berdiri. Ia berjalan ke samping ibunya, tapi ia tidak membela ibunya. Sebaliknya, ia berkata pada ibunya bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, bahwa mereka telah membuang permata, lalu menyesalinya saat sudah terlambat. Untuk pertama kalinya, Vino berdiri tegak, bukan sebagai boneka ibunya, namun sebagai seorang pria. Meski terlambat 7 bulan, akhirnya, ia menemukan keberaniannya. Sidang mediasi itu berakhir dengan kekalahan total bagi Ibu Rika. Gugatan hak asuhnya ditolak. Dan lebih dari itu, statusnya sebagai pengendali harta keluarga sirna sudah. Beberapa minggu setelah sidang, kehidupan keluarga Darmawan mulai berantakan. Sheila, tunangan yang dijodohkan untuk Vino, membatalkan pertunangan setelah tahu keluarga itu tidak sekaya yang ia kira. Sebagian besar aset memang terikat dalam perwalian Keisha. Ibu Rika jatuh sakit. Bukan sakit fisik semata, tapi sakit karena obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan. Mengetuk pintu hatiku berkali-kali, memohon agar diizinkan bertemu cucunya. Tetapi setiap kali, aku hanya diam. Aku tidak membalas dendam dengan kekejaman. Aku tidak menutup pintu selamanya, tapi aku menetapkan satu syarat, bahwa keluarga Darmawan hanya boleh mengenal Keisha sebagai manusia yang dicintai, bukan sebagai pewaris harta. Dan aku, ibunya, yang akan menentukan kapan dan bagaimana itu terjadi. Aku menggunakan sebagian hak perwalian Keisha dengan pengawasan hukum yang ketat untuk hal-hal yang baik. Aku membangun panti jompo yang lebih layak bersama Bu Hartini, tempat para lansia yang dibuang keluarga mereka bisa hidup dengan martabat. Aku juga menyisihkan sebagian untuk membuka klinik kecil gratis di kawasan Depok. Sebuah klinik untuk ibu-ibu hamil kurang mampu yang tidak punya biaya periksa. Aku tahu betul rasanya hamil tanpa uang. Hamil tanpa dukungan. Hamil dalam ketakutan. Aku tidak ingin perempuan lain merasakan kesepian yang dulu kurasakan. Klinik itu kuberi nama Klinik Harapan. Karena di sanalah dulu aku menemukan kembali harapanku. Bu Surti, tetangga yang dulu mencibirku, suatu hari datang ke klinik itu untuk memeriksakan menantunya yang hamil. Ia mengenaliku. Wajahnya merah karena malu. Aku hanya tersenyum dan melayaninya seperti pasien lain. Saat ia pulang, ia menggenggam tanganku dan meminta maaf atas masa lalu. Aku memaafkannya dengan tulus, karena aku tahu dendam hanya akan meracuni hati yang sudah mulai sembuh. Oma Heni menjadi penasihat tetap di panti itu. Ia berkata bahwa di usia senjanya, ia akhirnya menemukan keluarga sejati. Bukan keluarga yang membuangnya, tapi keluarga yang kupilih dengan cinta. Anak-anak Oma Heni yang dulu menitipkannya seperti barang tak terpakai. Suatu hari datang. Mereka tahu ibu mereka kini dekat dengan seseorang yang mengelola harta perwalian besar. Mereka kembali dengan senyum manis dan pelukan palsu. Namun, Oma Heni dengan ketegasan seorang mantan notaris menolak mereka. Ia berkata bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli kembali setelah dibuang. Aku melihat banyak kemiripan antara kisahnya dan kisahku. Kami berdua pernah dibuang, dan kami berdua belajar bahwa keluarga sejati bukanlah soal darah, melainkan
soal siapa yang tetap tinggal saat kita tidak punya apa-apa. Bino, dengan sabar dan tanpa memaksa, perlahan diizinkan menjadi bagian dari hidup Keisha. Ia datang setiap akhir pekan. Ia tidak lagi membawa susu mahal atau perlengkapan mewah. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Seorang ayah yang mencoba menebus waktu yang hilang. Aku tidak pernah kembali padanya sebagai istri. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Tetapi aku belajar memaafkan. Bukan untuk Vino, tapi untuk diriku sendiri. Agar masa lalu tidak terus menjadi penjara. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di kawasan Depok, aku duduk di teras panti yang baru. Keisha bermain di pangkuanku. Para lansia tersenyum di sekelilingku. Anissa datang membawa kue basah seperti dulu. Aku menatap matahari terbenam itu. Aku teringat sore 7 bulan lalu, saat koperku dilempar ke jalan di tengah hujan. Saat aku merasa duniaku berakhir. Ternyata, sore yang kukira sebagai akhir justru adalah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Kemenangan sejatiku bukanlah warisan keluarga Darmawan. Bukan pula kekalahan Ibu Rika. Kemenangan sejatiku adalah kemampuanku untuk tetap menjadi orang baik, meski dunia pernah memperlakukanku dengan sangat jahat. Saat matahari terbenam, sempurna menutup hari itu. Aku tersenyum lebar. Aku telah melewati malam paling gelap dalam hidupku. Dan kini, fajar kebahagiaan telah menyingsing, menyinari jalanku, jalan anakku, dan masa depan kami yang penuh harapan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai harga seseorang dari apa yang bisa ia berikan padamu. Dan jangan pernah membuang orang yang tulus hanya karena ambisi yang membutakan mata. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Cynthia dulu. Dipermalukan, dituduh tanpa bukti, diusir dari rumah yang mereka jaga dengan cinta. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Vino. Pria yang mencintai, tapi tidak punya keberanian untuk membela. Ketahuilah, diam di saat orang yang kalian cintai dizolimi adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang seperti Ibu Rika, yang mengukur menantu dari rahim dan harta. Ketahuilah, obsesi yang membutakan pada akhirnya hanya akan menghancurkan diri sendiri. Ibu Rika menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Vino belajar menjadi ayah, meski bukan lagi suami. Dan Cynthia, perempuan yang pernah dilempar ke jalan, kini berdiri tegak sebagai ibu, sebagai pemimpin, dan sebagai manusia yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi jahat, seperti yang pernah menyakiti kita, atau pilihan untuk tetap baik meski terluka. Cynthia memilih untuk tetap baik, dan justru pilihan itulah yang membuatnya menang, bukan harta, bukan balas dendam. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, karena setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan alamat pulangnya masing-masing.